Larangan kaum Yahudi masuk ke Palestina diabadikan dalam Al-Quran. Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung beberapa dekade. Yang paling terakhir sejak 7 Oktober 2023 lalu hingga saat ini, ketegangan antara kedua negara kembali memanas. Sudah kurang lebih 2 bulan Israel terus melakukan serangan-serangan brutal terhadap warga Palestina di jalur Gaza, khususnya Gaza Utara. Ribuan jiwa-jiwa yang tak berdosa turut menjadi korban dalam peperangan yang terjadi. Terlepas dari konflik itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan soal Palestina. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 21-26. Ayat ini telah banyak ditafsirkan oleh para ulama mufasir. Dalam ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Dalam tafsir Tahlili Kemenak dijelaskan bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam mengingatkan orang-orang Yahudi dan menjelaskan nikmat-nikmat itu, kemudian memerintahkan mereka agar berani menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Perintah Nabi Musa itu ialah mereka harus memasuki tanah suci Kanaan, Palestina, dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah untuk menjadi tempat tinggal mereka. Menurut riwayat Ibnu Asakir dari Mu'az bin Jamal bahwa tanah suci itu di antara sungai Tigris dengan sungai Furat. Tanah itu disebut suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya yang senantiasa mengajak kepada agama tauhid, karenanya tanah itu bersih dari patung-patung dan kepercayaan yang sesat. Dan Nabi Musa alaihissalam melarang mereka untuk murtad kembali menyembah berhala dan membuat keonaran dalam masyarakat dengan berbuat kejaliman dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu, mereka akan rugi karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka itu akan dicabut kembali dan dibatalkan. Dalam tafsir ayat 22-26 kemudian diceritakan bahwa setelah Nabi Musa dan kaumnya mendekati tanah yang makmur itu, ia memerintahkan kaumnya agar mereka memasuki tanah suci itu dan siap menghadapi penduduknya. Karena kaum Nabi Musa merasa lemah, rendah dan takut, mereka pun tidak mau masuk ke tanah suci itu. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Mereka menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa mereka tidak akan masuk tanah suci itu selama penduduknya yang kejam itu masih di sana. Jika penduduknya telah meninggalkan tanah suci, barulah mereka mau memasukinya. Dalam kitab Bilangan ke-13, 32, 33 disebutkan negeri yang memakan penduduknya dan dihuni oleh raksasa. Dari jawaban kaum Nabi Musa itu dapat diambil kesimpulan bahwa mereka sangat lemah jiwanya dan tidak mempunyai keteguhan hati. Mereka tidak ingin memperoleh kebahagiaan dan mencapai kemuliaan dengan jalan berjuang. Mereka ingin memperolehnya tanpa perjuangan. Umat yang demikian sikap dan pendiriannya tidak akan memperoleh kemuliaan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.
tentang kesuburan dan kemakmuran Kan'an, negeri tua yang berbatasan dengan Laut Mati dan Yordan di bilangan Palestina pada waktu itu, dan keadaan penduduknya yang kuat-kuat dan gagah perkasa diakui oleh pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam yang dikirim ke sana. Setelah terungkap sikap kaum Nabi Musa alaihissalam dalam hal memasuki tanah suci dan berdiam di dalamnya, maka dua orang utusan dari kaum Nabi Musa yang memang bertakwa kepada Allah dan telah diberi kenikmatan dan memperoleh keridaannya, menganjurkan kepada teman-temannya agar mereka segera memasuki pintu Baitul Maqdis. Kedua orang yang soleh ini ialah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang diceritakan panjang lebar dalam kitab Bilangan 13 dan 14. Apabila mereka telah memasukinya, pasti mereka akan menang dan dapat mengusir penduduknya yang kuat itu, karena kemenangan itu diperoleh atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijanjikan, yang pasti akan ditepatinya. Namun, anjuran dua orang utusan itu tidak dapat mempengaruhi kaumnya dan tidak mengubah semangat mereka. Oleh karena itu, setelah anjuran itu, mereka mengulangi ucapan mereka kepada Nabi Musa bahwa mereka selamanya tidak akan masuk ke Kan'an selama kaum raksasa dan angkuh penduduk negeri itu masih berada di sana. Mereka menandaskan bahwa jika Nabi Musa alaihissalam tetap berkehendak akan memasuki tanah Kan'an, maka biar Nabi Musa sajalah bersama bantuan Tuhan yang akan memerangi kaum itu, sedangkan mereka tetap membangkang tidak mengikuti Musa memasuki Kan'an. Jawaban ini menunjukkan kedangkalan pikiran dan kekerdilan mereka. Memang mula-mula mereka telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti Nabi Musa, kemudian mereka berusaha menyembah anak sapi mengikuti ajakan Samiri. Memang kaum Yahudi itu biasa membangkang terhadap nabinya, malah kadang-kadang membunuhnya. Setelah ajakan Nabi Musa tidak ditaati oleh kaumnya, bahkan mereka menolaknya, maka Nabi Musa menyatakan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia tidak dapat menguasai kaumnya. Karenanya Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Musa dan saudaranya di satu pihak dan kaumnya di pihak yang lain dipisahkan, dan mohon kepada Allah akan memberikan keputusan yang adil. Maka apabila kaumnya yang fasik itu akan disiksa, hendaklah Nabi Musa dan saudara-saudaranya diselamatkan dari siksa itu. Doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Karena kedurhakaan itu, mereka tidak dapat memasuki tanah suci dan tidak dapat mendiaminya selama 40 tahun. Selama masa itu, mereka selalu berada dalam keadaan kebingungan, tidak mengetahui arah dan tujuan. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada Nabi Musa agar tidak merasa sedih atas musibah siksa yang menimpa kaumnya yang fasik itu, karena bagi mereka akan merupakan pelajaran dan pengalaman. Menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun berada di padang gurun bersama-sama kaum Bani Israel, tetapi padang itu bagi Nabi Musa dan Nabi Harun merupakan tempat istirahat dan menambah ketinggian derajat mereka. Sedangkan bagi kaum Yahudi yang ingkar itu merupakan siksaan yang sangat berat. Setelah selesai peristiwa di padang pasir Paran yang tandus, Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Kemudian fitrah orang-orang Bani Israel itu telah dirusak oleh kesesatan, perbudakan, penindasan, dan paksaan raja-raja Mesir hingga mereka sesat, pengecut, dan penakut. Hal itu telah mendarah daging pada diri mereka. Karenanya pada waktu Musa alaihissalam membawa mereka ke arah kebenaran, keberanian, dan kebahagiaan, mereka tetap bersifat pengecut. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.